Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana diwartakan dalam warta gereja bahwa pada hari Kamis 9 April 2020 sore bersama-sama kita akan mengikuti kebaktian Kamis Putih, dan di sana akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus ini adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Malam sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan memberikan kepada para murid dengan berkata, "Inilah tubuhku yang dikorbankan bagi kamu." Demikian juga cawannya setelah makan. "Inilah perjanjian baru oleh karena darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Oleh karenanya, sebelum kita bersama-sama mengikuti pelayanan perjamuan kudus, saya mengundang saudara sekalian untuk menguji diri kita masing-masing dengan bertanya dalam hati kita masing-masing demikian. Yang pertama, apakah aku menyadari bahwa aku ini orang yang berdosa, dan oleh karena kekuatanku sendiri tidak mampu aku melepaskan diri dari kondisi dosa tersebut? Yang kedua, apakah aku sungguh-sungguh bertobat dan percaya sepenuhnya bahwa pembebasan dosaku, penebusan dosaku, keselamatanku yang sempurna hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah rela menderita, disalibkan, mati, dan bangkit memberikan keselamatan? Yang ketiga, apakah aku memiliki tekad yang sungguh hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Yang keempat, apakah aku memiliki tekad hidup yang sungguh hidup penuh syukur oleh karena penyelamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus? Sebagai hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi kita semua, orang-orang yang berdosa, yang sekaligus mau bertobat, menyesali diri dan mohon pengampunan Tuhan, supaya dimampukan untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Saat teduh bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Tuhan, inilah aku dengan segala cacat dan celahku, boleh Engkau panggil untuk hadir bersama di dalam sakramen perjamuan kudus. Dialah Tuhan yang telah memanggilku, yang telah memilihku, dan yang telah menyelamatku, memampukanku untuk dapat secara layak mengikuti sakramen perjamuan kudus ini, supaya dengan demikian, ya Tuhan Yesus, kami pun diberi pengharapan untuk boleh bersama-sama dengan Tuhan
ada di dalam perjamuan kudus yang sempurna di surga sebagai penyempurnaan iman. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana diwartakan dalam makna gereja, bahwa pada kebaktian Kamis Putih 9 April 2020, Majelis Gereja akan mengadakan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus ini adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Malam sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada para murid dengan berkata, "Inilah tubuh yang dikorbankan bagi kamu. Terimalah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga kawannya. Setelah makan, ia bersabda, "Inilah perjanjian baru oleh karena darah yang ditumpahkan bagi kamu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum bersama-sama kita mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini, marilah bersama-sama kita menguji diri kita satu kali lagi dengan bertanya di dalam hati kita masing-masing demikian. Yang pertama, apakah aku menyadari bahwa aku ini adalah orang berdosa, dan oleh karena kekuatanku sendiri tidak mampu aku melepaskan diri dari kondisi dosa tersebut. Yang kedua, apakah aku sungguh-sungguh bertobat dan percaya sepenuhnya bahwa pembebasan dosa, keselamatanku hanya ada di dalam Kristus Yesus yang telah rela menderita sengsara, disalibkan dan mati, serta bangkit memberikan keselamatan yang sempurna. Yang ketiga, apakah aku memiliki tekad hidup yang sungguh, hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Yang keempat, apakah aku memiliki tekad yang sungguh, hidup penuh syukur karena anugerah penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sakramen perjamuan kudus dengan menggunakan roti sebagai lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus, atau makanan lain yang sudah disiapkan oleh keluarga, demikian juga dengan menggunakan anggur atau minuman lain, entah itu teh atau air putih atau apapun yang disediakan oleh keluarga, adalah simbol darah Tuhan Yesus Kristus yang menegaskan dan mengingatkan kita bersama bahwa dasar penyelamatan kita
adalah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dengan mengambil makanan yang sama, mengambil minuman yang sama, membuat kita semua menjadi satu keluarga Allah. Melalui sakramen perjamuan kudus ini mengingatkan kita juga akan adanya perjamuan kudus yang sempurna di surga sebagai penyempurnaan keselamatan. Dan dengan sakramen perjamuan kudus ini berarti kita juga mewartakan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya sampai Dia datang kembali ke dunia ini untuk yang kedua kali. Mari bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan kudus ini sebagai sarana pemeliharaan iman kami bersama. Dan melalui sakramen perjamuan kudus ini kami semakin diyakinkan akan adanya sakramen perjamuan kudus yang sempurna di surga sebagai penyempurnaan keselamatan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Memandang salib Raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, roti yang sudah diiris-iris ini dan juga dicuil-cuil ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan bagi keselamatan kita. Demikian juga makanan apapun yang disediakan keluarga yang diperuntukkan untuk sakramen perjamuan kudus juga adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga anggur yang sudah dituang dalam selotip ini, ataupun juga air putih ataupun teh yang ada di gelas Bapak Ibu keluarga sekalian adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang digunakan untuk keselamatan jiwa kita. Marilah sebelum kita mengambil roti dan memakannya, mengambil makanan apa yang ada di sana dan memakannya,
serta mengambil anggur ataupun minuman lain yang disediakan dan meminumnya. Bersama-sama kita saat teduh sejenak untuk mengingat-ingat Tuhan Yesus Kristus di dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkan sebagaimana roti dan makanan yang lain serta anggur dan minuman yang lain yang juga dapat menyegarkan tubuh kita. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh selesai, roti yang sudah diiris-iris dan juga dijual-jual ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. 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 Terimalah dan makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai penebusan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa. Tercurah darah Tuhanku. Anggur yang ada di slop ini juga minuman yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian
adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Terimalah dan minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus sudah dicurahkan, sudah dikorbankan sebagai penebusan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa. Marilah bersama-sama kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan dengan berkata di dalam hati kita masing-masing demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hati. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahan. Dia yang menebus hidupmu dari lubang buruk. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, yang memenuhi hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung rajawan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak ditimpakannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia dan anugerahnya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Oleh karenanya, aku ingin selalu memuji memuliakan nama Tuhan sejak saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.